warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini perkenalkanlah, nama saya Suwardianto SPDSD, instansi SD Negeri 1 Sidoarjo, Kecamatan Puring. Untuk kali ini akan mewawancarai tentang tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Beliau yang akan kami wawancari Bu Desi Anggreni, asal instansi SD Negeri Weton Wetan. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak Suwardi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, untuk di sekolah Ibu Desi barangkali ada suatu kasus itu? Oke, pernah Pak ada kasus itu. Ya. Baiklah Ibu Desi, untuk selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu Desi? Baik, jadi untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan ya Pak. Jika ada alasan pembuatan keputusan itu misalkan masuk akal dan dibenarkan, maka nanti masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka nanti akan masuk ke bujukan moral. Seperti itu Pak Wardi. Oh iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Desi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Desi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti dalam pengambilan keputusan tersebut, keputusannya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Pak dengan sesama guru, seperti itu Pak. Ya, selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Desi lakukan selama ini? Baik. Jadi saya dalam mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan itu dengan mengajak guru-guru untuk berdiskusi secara internal melalui rapat sekolah. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Desi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dengan adanya tindakan yang preventif sebelum terjadinya permasalahan Pak Wardi. Selanjutnya Bu Desi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah misalnya kurangnya ketegasan Pak. Ya. Jika dihadapkan dengan persoalan yang terutama melibatkan kemanusiaan Pak. Jadi bimbang seperti itu. Selanjutnya Bu Desi, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Desi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang penyelesaiannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Desi jalankan? Jadi untuk penyelesaian dilema etika saya tidak punya jadwal Pak, saya tidak jadwalkan. Jadi ketika begitu ada permasalahan, saya langsung mengkoordinasi, ya saya selesaikan saat itu juga saya selesaikan dengan melalui rapat dan berkoordinasi dengan seluruh guru di tempat kami Pak. Jadi saya tidak membuatkan jadwal. Selanjutnya Bu Desi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Desi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi dalam pengambilan keputusan itu yang membantu atau mempermudah saya jelas otomatis adalah rekan guru kami Pak. Jadi rekan guru kami, kemudian kami juga melibatkan kolaborasi dengan pihak lain Pak. Seperti itu.
Selanjutnya Bu Desi, yang terakhir, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Bu Desi, pembelajaran apa yang dapat Bu Desi petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil Pak ya dalam dilema etika ini, bahwa tidak semua yang dianggap benar itu adalah benar. Tidak semua yang dianggap benar itu benar. Jadi kita harus melihat dari berbagai segi. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa ini adalah benar, ini salah. Seperti itu Pak Lasmi. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Desi telah meluangkan waktu mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Terima kasih. Saya akhiri untuk wawancara kali ini. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Suwardianto SPD SD, instansi SD Negeri 1 Sidoarjo, Kecamatan Puring, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan mewawancarai beliau Ibu Bania, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari. Beliau adalah kepala sekolah yang teladan. Kali ini akan mewawancari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, selamat pagi Ibu Bania. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Ibu Bania, apa berkenan untuk saya untuk mewawancarai Ibu Bania tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin? Oke. Baiklah Ibu Bania, untuk yang pertama yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu Bania dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang melanggar hukum itu sudah pasti sesuai peraturan yang berlaku, dan kalau dilema etika itu lebih untuk memperhatikan yang paling prioritas gitu. Oh iya Ibu Bania. Selanjutnya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Bania menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan tersebut, kami mengutamakan keputusan untuk kepentingan bersama, gitu Pak. Kalau saya simpulkan untuk kepentingan bersama, Ibu. Oke. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan adalah yang pertama itu mencari akar masalah, dan yang kedua melibatkan warga sekolah serta membuat alternatif solusi pengambilan keputusan. Luar biasa Ibu Bania ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya Ibu Bania, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif untuk pengambilan kasus dilema etika itu adalah menganalisis kasus
dengan data yang valid, pengambilan keputusan bermanfaat untuk banyak orang. Ya, luar biasa untuk analisis Ibu Tania. Saya lanjutkan Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya adalah mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oh iya, Ibu. Lanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk itu saya memiliki ya. Jadi intinya Ibu memiliki jadwal. Oh iya, terima kasih ya. Selanjutnya ya Ibu, setelah memiliki jadwal, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Bania dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dengan melakukan pendekatan personal dengan pemangku yang terkait untuk mencari alternatif solusi. Itu yang saya lakukan. Oh iya, luar biasa Ibu Bania dengan pendekatan personal itu. Iya. Selanjutnya yang terakhir ini Bu, yang terakhir pertanyaannya, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat adalah pengambilan keputusan dilema etika itu sangat sulit, akan tetapi intinya keputusan itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Betul ya? Iya, intinya untuk kepentingannya bermanfaat untuk banyak orang Ibu. Iya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berwawancara tentang tugas kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk saya dan juga nanti diterapkan di sekolah saya selanjutnya sebagai calon guru